Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Balik lagi obrolin soal UFC 294. Kali ini gue mau obrolin soal Khamzat Chimaev versus Kamaru Usman. Khamzat Chimaev akan menghadapi Kamaru Usman dalam acara co-main event di UFC 294 hari Sabtu ini di Etihad Arena di Abu Dhabi. Nah, mantan juara kelas welter yaitu Kamaru Usman akan turun tangan dalam waktu kurang dari 2 minggu dan akan bertarung di kelas berat di atasnya. Namun meski keadaan tidak memihaknya, Volkanovski menilai Kamaru Usman akan menjadi ujian terberat bagi Khamzat Chimaev yang saat ini tak terkalahkan. Volkanovski pun berkata, "Saya pikir sekali lagi penghargaan untuk Khamzat Chimaev karena ini bukanlah pertarungan yang mudah," kata Volkanovski di channel YouTube-nya. Volkanovski lanjut berkata, "Kami tahu Kamaru Usman mempunyai pertahanan takedown atau takedown defense yang sangat bagus. Colby Covington mempunyai masalah besar dengan Kamaru Usman dan mencoba menjatuhkannya. Saya rasa Kamaru Usman bahkan berhasil melakukan takedown terhadap dirinya. Maka kita dapat mengharapkan sebuah pertarungan stand up." Menurut statistik UFC, Kamaru Usman memiliki 97% pertahanan takedown atau takedown defense, sehingga menjadi tugas yang sangat berat bagi Khamzat Chimaev untuk menjatuhkannya. Dan Volkanovski setuju itu, tetapi Volkanovski berpendapat itu terjadi jika Kamaru Usman dalam kondisi prima. Volkanovski lanjut berkata, "Jelas kondisi Khamzat Chimaev akan lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa lama Kamaru Usman berlatih, dan Khamzat Chimaev adalah fighter yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jadi apakah hal itu ikut berperan? Bisakah Kamaru Usman menangani takedown-nya? Saya pikir dia bisa. Bisakah dia mengatasi kecepatan yang akan dilakukan Chimaev? Semuanya akan menjadi 100%. Ini adalah pertarungan 3 ronde. Ia siap melakukan pembunuhan, bahkan saat ia sedang bergulat atau meninju. Ia tidak bisa meninggalkan celah dalam serangannya. Saya pikir kecepatan yang akan ditetapkan Chimaev akan sulit diatasi oleh seseorang dalam waktu singkat. Dan Kamaru Usman selalu berada dalam situasi di mana dia cukup siap, jadi dia selalu dalam kondisi baik. Akan menarik untuk melihat bagaimana kelanjutannya. Namun jika tangki bensinnya tidak mampu bertahan dan terus melaju di ronde-ronde selanjutnya dengan pressure yang akan dilakukan Chimaev, saya pikir ini akan menjadi malam yang berat bagi Kamaru Usman. Namun jika Kamaru Usman fit, pertahanan takedown-nya akan menjadi sulit dan saya rasa kami akan menghadapi pertarungan yang sangat sengit." Secara statistik, mereka punya rekor takedown defense terbaik di UFC. Nggak ada yang lebih baik dari mereka. Jadi entah siapa yang akan bisa melakukan takedown, atau bakal kayak Usman versus Colby Covington 1 yang full adu striking. Kabar selanjutnya, juara kelas featherweight UFC atau Alexander Volkanovski yakin dia akan menyelesaikan Islam Makhachev pada hari Sabtu ini. The Great Volkanovski berada dalam posisi yang tidak dia duga. Volkanovski terakhir kali mengalahkan Yair Rodriguez pada bulan Juli lalu, dan Alexander Volkanovski dikabarkan memperkirakan akan menghadapi Ilia Topuria pada bulan Januari. Namun, karena Charles Oliveira mengalami cedera, ia akan turun tangan dalam waktu yang sangat singkat untuk menghadapi seorang Islam Makhachev akhir pekan ini. Suatu hal yang sangat di luar prediksi siapapun, karena siapapun berpikir rematch antara Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski tidak mungkin terjadi lagi, apalagi dalam waktu dekat. Dan juga para gladiator sudah antri untuk mendapatkan title shot. Pertandingan ulang keduanya terjadi hanya beberapa bulan setelah pertemuan pertama mereka di UFC 284 dalam main event malam itu di Australia. Kedua juara tersebut saling bertarung dalam 5 ronde, sementara Alexander Volkanovski merasa bahwa ia pantas mendapatkan penghargaan malam itu. Namun, justru Islam Makhachev mempertahankan gelar kelas lightweight melalui keputusan bulat. Karena kekalahan mutlak itulah Alexander Volkanovski memasuki pertandingan ulang dengan cara yang berbeda. Alexander Volkanovski berbicara di Mema Hour bersama Ariel Helwani. The Great Volkanovski memperkirakan mendapatkan kemenangan finish atas Islam Makhachev. Ketika ditanya alasannya, sang juara menyatakan bahwa itulah pola pikir yang dia miliki, terutama setelah kekalahan telak dalam pertandingan terakhirnya. Ia juga meyakini kemenangan di menit-menit akhir akan berdampak besar bagi warisannya. "Saya yakin saya bisa menghabisinya," kata Alexander Volkanovski saat ditanya prediksi pertandingan ulangnya dengan Islam Makhachev. Volkanovski lanjut berkata, "Anda akan melihat salah satu Volkanovski paling berbahaya yang pernah Anda lihat. Murni karena saya tidak mampu melakukan hal lain. Itulah cara saya memandangnya. Saya ingin melihatnya seperti itu. Sepertinya saya melihatnya seperti baiklah, ayo kita lakukan. Kita akan melakukan pembunuhan. Anda tahu maksud saya? Berhentilah menyerahkan hasil pertarungan kepada para juri.
Ayo kita keluar dan benar-benar membuat pernyataan. Saya mendapatkan pemberitahuan 11 hari sebelumnya di kampung halamannya untuk masuk ke sana dan membawanya keluar. Sobat, itu adalah legasi yang sedang saya bicarakan. Laga ini sendiri adalah sebuah legasi, dan saya akan mencetak KO. Itu akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bagi dunia untuk melihatnya. Saya tidak sabar untuk meng-KO-nya. Wah, apa jadinya ya kalau seorang Islam Makhachev KO di tanah Dubai? Tapi ya, Islam memang pernah kalah KO. Tapi Islam yang sekarang jauh lebih hati-hati dan mengerikan. Jadi tidak segampang itu Volkanovski. Kabar selanjutnya, mantan juara Jamal Hill mengonfirmasi akan menghadapi pemenang antara Jiri Prochazka dan Alex Pereira di UFC 295. Ketika Jamal Hill kembali ke oktagon, dia akan mendapatkan peluang dari siapapun yang memegang gelar kelas berat ringan pada saat nanti. Kabar itu datang menurut fighter yang baru-baru ini berbicara dengan Jam Lynch dalam wawancara eksklusif dengan Low Kick MMA. Kata Jamal Hill, siapapun yang memiliki sabuk emas nanti ketika saya pulih nanti, dimanapun, kapanpun aku siap bertarung. Dialah yang akan saya lawan. 7 bulan setelah mengalahkan Glover Teixeira untuk merebut mahkota seberat 205 pound pada bulan Januari lalu, Jamal Hill terpaksa mengosongkan gelarnya setelah mengalami cedera Achilles. Cedera parah ini dapat membuat Sweet Dreams vakum bertarung selama lebih dari 1 tahun, membuat tim UFC memesan pertarungan lagi untuk kelas light heavyweight di UFC 295 antara mantan juara Jiri Prochazka dan mantan juara kelas middleweight Alex Pereira. Pemenangnya kemudian akan menghadapi Jamal Hill sekembalinya dia yang sangat dinanti-nantikan. Jamal Hill berkata, "Pemahaman saya hanya fokus pada pemulihan, tidak menetapkan batas waktu untuk itu. Hanya bekerja untuk melihat di mana kita berada." Meskipun UFC 300 tinggal 6 bulan lagi, Jamal Hill tidak mengesampingkan kemungkinan untuk kembali dengan penuh kemenangan di acara penting tersebut untuk menantang gelar kelas light heavyweight. Kata Jamal Hill, "Saya belum mengesampingkannya, tapi saat ini kami hanya melihat kami sedang menjalani pemulihan dan kita lihat saja nanti. Belum ada kemunduran apapun, segalanya berjalan dengan baik. Saya punya dokter yang sangat baik. Saya memiliki tim yang sangat bagus yang bekerja untuk memastikan saya kembali ke tempat yang saya inginkan." Sweet Dream saat ini punya rekor 6 kali menang dan hanya 1 kali kalah dalam oktagon. Satu-satunya kekalahannya terjadi saat melawan Paul Craig pada tahun 2021 setelah mengalami cedera lengan di ronde pembukaan. Sejak saat itu, Jamal Hill telah mencetak 4 kemenangan berturut-turut, termasuk penampilannya dalam pemenangan gelar melawan Glover Teixeira yang baru saja pensiun. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.